Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pengakuan piutang. Umumnya, account receivable timbul sebagai bagian dari kegiatan perolehan revenue. Misalkan PTA menjual secara kredit barang ke PTB dengan harga 100 juta rupiah. Kapan PTA mengakui revenue dan piutang? Sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan, PTA akan mengakui revenue ketika ia telah melaksanakan kewajiban kinerja atau performance obligation dengan menyerahkan barang atau jasa ke pelanggan, yaitu ketika PTB telah memperoleh pengendalian atas barang yang dibeli. Ketika telah terjadi penyerahan pengendalian barang, PTA akan mengakui piutang dan revenue dengan membuat jurnal account receivable di debit sebesar 100 juta rupiah dan sales revenue di kredit sebesar 100 juta rupiah. Sekarang kita bahas beberapa indikasi telah terjadi transfer pengendalian. Yang pertama, penjual telah memiliki hak untuk menerima pembayaran dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang. Yang kedua, penjual telah kehilangan kepemilikan secara legal dari barang dan pembeli telah mendapatkan kepemilikan legal dari barang tersebut. Yang ketiga, penjual telah menyerahkan kepemilikan fisik barang dan pembeli telah menerimanya. Yang keempat, penjual sudah tidak lagi memiliki risiko dan manfaat dari kepemilikan dari barang dan pembeli memiliki risiko dan manfaat dari kepemilikan barang. Yang kelima, pembeli telah menerima barang. Sekarang kita membahas pengukuran harga transaksi dan terdapat trade discount. Harga transaksi merupakan jumlah dari imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari seorang pelanggan sebagai pertukaran dari penyerahan barang atau jasa. Dalam contoh penjualan PTA ke PTB sebagaimana telah kita bahas, harga transaksi mudah ditentukan karena PTB telah setuju dengan harga sebesar 100 juta rupiah. Pada situasi lain, kadang harga suatu barang atau jasa tergantung pada kejadian di masa yang akan datang. Kejadian di masa datang meliputi discounts, returns and allowances, rebates, serta performance bonus. 4 hal tersebut yang mempengaruhi harga transaksi dan saldo account receivable. Harga mungkin dipengaruhi oleh suatu trade atau quantity discount. Perusahaan menggunakan trade discount untuk menghindari sering berubahnya daftar harga, mengubah harga untuk kuantitas barang yang dibeli, atau menyembunyikan harga faktur yang sesungguhnya dari pesaing. Umumnya, trade discount ditulis dalam persentase. Sebagai contoh, PTA menjual secara kredit barang yang menurut daftar harga 90 juta rupiah dikurangi dengan trade discount sebesar 40%. Maka PTA akan mencatat bertambahnya piutang sebesar 54 juta, yaitu 90 juta rupiah dikurangi dengan 40% dikali 90 juta rupiah. Sekarang kita membicarakan cash discount atau sales discount. Perusahaan menawarkan cash discount atau sales discount untuk mendorong pembayaran segera. Cash discount biasanya dinyatakan sebagai 2-10-N30, yang maksudnya adalah akan diberikan diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari dan jumlah bruto jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Atau kadang-kadang dinyatakan sebagai
2/10 EOM. EOM maksudnya adalah end of month. Dengan demikian dapat dimaknai diskon akan diberikan 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari dan jumlah bruto jatuh tempo pada akhir bulan. Kadangkala juga dinyatakan net 30 atau EOM. Biasanya pelanggan akan mengambil sales diskon kecuali kas mereka benar-benar terbatas. Seorang pelanggan yang mendapat diskon 1% dalam 10 hari dengan total pembayaran jatuh tempo 30 hari secara efektif menerima potongan sebesar 18,25% yang dapat dihitung dengan cara 1% dibagi dengan 20/365 atau setidaknya menghindari tarif bunga tersebut. Perusahaan seharusnya mencatat account receivable dan revenue pada jumlah aset atau uang atau consideration yang diharapkan diterima dari pelanggan. Sebagai contoh, PTH menjual barang dengan harga 10 juta rupiah ke PTM dengan syarat pembayaran 2/10 net 30. Dan PTH berharap PTM akan mengambil diskon. Sehingga PTH mencatat account receivable dan sales revenue sebesar 9.800.000 rupiah. Pendekatan ini disebut metode net. Cara ini mencatat nilai receivable pada cash realizable value. Jika PTM gagal mengambil diskon, maka PTH akan mengkredit akun sales discount forfeited sebesar diskon yang tidak diambil. Sales discount forfeited dilaporkan sebagai other income and expense di income statement. Secara teoritis, net method adalah benar karena receivable disajikan pada cash realizable value dengan mengasumsikan estimasinya benar, dan net sales mengukur revenue yang diakui dari penjualan tersebut. Tetapi banyak perusahaan terus menggunakan metode gross dalam mencatat receivable dan sales. Jika PTH menggunakan metode gross, PTH mencatat account receivable dan sales revenue sebesar 10 juta rupiah, bukan 9.800.000 rupiah. Dengan metode gross, PTH mengakui sales diskon ketika PTH menerima pembayaran dalam masa diskon. Selanjutnya, PTH melaporkan sales diskon sebagai pengurang dari sales untuk menghasilkan net sale. Berikut disajikan jurnal dengan metode net dan metode gross. Sekarang kita membahas pencatatan penjualan dan penerimaan pembayaran dengan metode gross dan metode net. Misalkan perusahaan menjual barang dagangan dengan harga 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N30. Maka jurnal yang dibuat dengan metode gross adalah account receivable didebit dan sales revenue dikredit sebesar nilai brutonya yaitu 10 juta rupiah. Jika digunakan metode net, maka account receivable didebit sebesar 9.800.000 rupiah dan sales revenue dikredit sebesar 9.800.000 rupiah, yaitu sebesar harga faktur dikurangi dengan diskon. Misalkan perusahaan menerima pembayaran piutang sebesar 4 juta dalam masa diskon. Berarti uang yang diterima adalah 4 juta dikurangi diskon. Sehingga jurnal yang dibuat adalah cash didebit 3.920.000 rupiah
kemudian sales discount di debit Rp80.000, serta account receivable dikredit sebesar 4 juta. Jika digunakan metode net, maka cash di debit sebesar Rp3.920.000 dan account receivable dikredit sebesar Rp3.920.000. Kemudian, perusahaan menerima pembayaran sisa piutang sebesar Rp6 juta setelah masa diskon. Maka jurnal yang dibuat adalah dengan metode gross, cash di debit sebesar Rp6 juta dan account receivable dikredit sebesar Rp6 juta. Sementara itu, jika digunakan metode net, maka cash di debit sebesar Rp6 juta, account receivable dikredit sebesar Rp5.880.000 serta sales discount forfeited dikredit sebesar Rp120.000. Sekarang kita akan membahas sales return and allowances. Adanya sales return and allowances harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, PTMG menjual barang ke PTO dengan perjanjian jika PTO tidak puas dengan produk tersebut, PTM akan memberi allowance atau pengurangan dari harga jual atau menerima kembali barang tersebut. Seperti dalam sales discount, PTM juga harus mencatat sejumlah consideration atau uang atau aset yang diharapkan akan diterima. Misalkan PTM menjual secara kredit barang ke PTO dengan harga Rp5 juta, PTM akan mencatat penjualan ke PTO sebagai berikut. Account receivable didebit sebesar Rp5 juta dan sales revenue dikredit sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, masih dalam tahun yang sama, PTM memberi potongan harga Rp300.000, maka jurnal yang dibuat PTM adalah mendebit akun sales return and allowances sebesar Rp300.000 dan mengkredit akun account receivable sebesar Rp300.000. Jika pada akhir tahun PTM mengestimasi bahwa PTO akan mengembalikan barang sebesar Rp100.000 di tahun berikutnya, maka PTM membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu dengan mendebit akun sales return and allowances sebesar Rp100.000 dan mengkredit akun allowance for sales return and allowances sebesar Rp100.000. Akun allowances for sales return and allowances merupakan akun kontra dari akun account receivable dan mengurangi account receivable di laporan posisi keuangan. PTM melaporkan net sales revenue di laporan laba rugi sebesar Rp4.600.000, yaitu Rp5 juta dikurangi Rp300.000 dikurangi Rp100.000 yang menunjukkan jumlah yang diharapkan oleh PTM diterima dari PTO atas penjualan barang tersebut. Di samping itu, PTM juga melaporkan receivable di laporan posisi keuangan sebesar estimated cash realizable value. Sekian dan terima kasih.